Pada prasasti Ebla pada video short sebelumnya, disebutkan adanya orang atau kaum Ad beserta kota Iram, di mana dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Hud alaihi salam memiliki umat yang bernama kaum Ad. Kaum Ad tinggal di kota yang bernama kota Iram, yang terkenal dengan sebutan kota legenda Atlantis of the Sands, yang terhapus peradabannya dari catatan sejarah. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Fajr ayat 7-8 disebutkan yaitu penduduk Iram, ibu kota tempat tinggal kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, tiangnya, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Kaum Ad bukan tidak hanya mendirikan rumah dan bangunan yang tinggi-tinggi, bahkan mereka mendirikan benteng pertahanan untuk melindungi kota mereka daripada serangan musuh, sebagaimana di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 128 sehingga 129. Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk kemegahan tanpa ditempati, dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan hidup kekal? Bukti kaum Ad adalah bangsa yang kuat setelah hancurnya bangsa Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 69, dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Kaum Ad yang terkenal dengan peradaban yang tinggi sering menang dalam segala pertempuran atas musuhnya dari wilayah atau kerajaan lain. Kaum Ad diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak keturunan. Selain keahlian mereka dalam membangun bangunan atau benteng dan penyusunan pasukan tentera, mereka juga berkembang dalam bidang agrikultur dengan menanam pelbagai jenis tanaman dan juga ahli dalam beternak hewan, sebagaimana disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 130-134. Walaupun kaum Ad telah mencapai tahap keemasan dalam peradaban mereka, tetapi mereka tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kaum Nabi Nuh. Nabi Hud diutus Allah atas bangsanya untuk mengajak mereka meninggalkan penyembahan kepada berhala dan menyembah Allah semata-mata. Kisah seruan Nabi Hud kepada umatnya diungkap di dalam surah Al-A'raf ayat 65 hingga 68. Nabi Hud berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?" Kaum Ad menjawab, "Kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Lalu Nabi Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah Rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu." Kaum Ad semakin menjadi sombong dan menolak segala seruan baginda. Mereka menjadi lebih keras dan menggelari Nabi Hud sebagai orang yang gila. Cercaan dan hinaan kaum Ad kepada Nabi Hud tidak berhenti. Mereka semakin galak dalam mengolok-olokkan kenabian beliau. Mereka tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap setia menyembah berhala-berhala, sembahan yang mereka ukir sendiri. Kesabaran beliau mencapai puncaknya. Nabi Hud berkata seperti mana dalam firman Allah di dalam surah Al-Hud ayat 57, bahwa jika mereka tidak beriman kepada Allah, maka Allah akan mengganti mereka dengan kaum yang lain yang lebih baik dari mereka. Namun, mereka justru balik mengancam agar segera didatangkan azab kepada mereka jika Nabi Hud memang orang yang benar. Nabi Hud pun menjawab hinaan mereka, "Sungguh,
kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri, padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu? Jika demikian, tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu. Selang beberapa waktu setelah dialog tersebut, tiba-tiba suasana kota Iram berubah secara drastis. Awan-awan yang membawa hujan tidak terlihat di langit Iram. Cuaca berubah, kemarau semakin menghampiri. Telaga dan sumber air yang dikumpulkan atau disimpan oleh kaum Ad semakin mengering. Kebun tanam mereka tidak berbuah dan hewan-hewan ternak mati kekeringan. Sumber makanan dan air di kota Iram terbatas. Mereka tidak tahu bahwa azab Allah semakin menghampiri. Hingga pada suatu hari, terlihatlah sebuah awan yang berlalu menghampiri dada langit kota Iram. Masyarakat Ad bersorak kegembiraan. Mereka menyangka awan tersebut membawa hujan rahmat. Tetapi Nabi Hud berkata bahwa itu awan yang membawa azab yang akan menutup dan menghapuskan peradaban Ad buat selama-lamanya. Kisah ini diambil daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ahqaf ayat 24. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Nabi Hud membalas dakwaan mereka dengan berkata, "Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih." Allah berfirman tentang kondisi kota Iram setelah dilanda azabnya di dalam surat Al-Ahqaf ayat 25, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka, kaum Ad, menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.